Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ke-14 di The Beginning. Materi untuk fondasi bagi semua yang mengambil materi dan modul di www.kuliahwisata.com apapun materi dan modulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam suratul A'la, ya, di dalam surah Al-A'la yang kita kenal dengan Sabbihis, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Selalu ingatlah Tuhanmu yang maha tinggi, yang enggak ada lagi yang lebih tinggi daripada Dia. Ingatlah Tuhanmu yang maha besar, yang tidak ada lagi yang besar kecuali Dia. Ingatlah Tuhanmu yang maha agung, yang tidak ada lagi yang lebih agung daripada Dia. Ingatlah Tuhanmu yang lebih berperan buat kamu, yang tidak ada yang punya peran kecuali Dia. Ingatlah Tuhanmu yang segala-galanya bagimu. Sabbihisma rabbika, Tuhanmu. Ya, ini segala-galanya buat kamu. Pikirin betul. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Dia, tinggikan namanya. Ingat betul namanya. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, jangan sampai kemudian kita jauh, kita lari, apalagi kita kemudian membangkang. Disuruh sama dia nggak mau, yang dilarang kemudian malah dikerjakan. Ya, saya udah kasih contohnya kemarin, ya kan? Di episode ke-13. Disuruh masuknya lewat pintu 1, tapi kita malah lewat belakang. Ya, ke stasiun kah, ke terminal kah, ke bandara kah, ke pelabuhan kah. Disuruh lewat pintu depan itu loh, keberangkatan. Kita malah masuknya lewat pintu kedatangan. Iya, ditangkap, Pak. Malah dicurigain, bisa diinterogasi. Kalau di luar negeri udah nggak pulang tuh. Beneran, kita mencurigakan sedikit aja, udah langsung kandangin kita, bisa nggak ditanya 3 hari tuh. Saya cuma megang handphone doang. Gara-gara nggak ngerti zaman-zaman dulu di bandara kita main foto aja. 4 jam nggak keluar. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali, diperiksa handphone kita segala rupa dah. Ditinggal, didiemin. Malah pernah saya di bandara Saudi, saya yang difoto sama orang. Kanan kiri pada cepret. Namanya ketemu saya di bandara pada seneng kali, alhamdulillah. Tapi lah saya yang malah kemudian dimasukin kamar sama petugas bandara Saudi. Ya Allah, sehari loh. Ya saya nikmatin loh, orang itu kan dalam rangka umroh ya. Ya maka di bagian manapun kan ibadah. Udah saya sabarin aja. Tapi ya itu tadi karena nggak ngerti aturan. Nggak ngerti aturan kan bukan berarti boleh gitu loh. Nah itu sama manusia. Lama Allah piye mas? Bagaimana mas? Bagaimana mbak? Piye mbak? Sama Allah tuh kita nih suka nggak mikir loh. Makanya Allah bilang kan sabbihisma rabbikal a'la. Pikirin Tuhanmu itu. Jangan sampai nggak mikir gitu loh. Ini kita namu gitu sembarangan terus kita diingat, ini ada yang punya loh, nyelonong aja, nggak sopan. Biarin orangnya nggak tahu. Padahal katanya ada CCTV di rumahnya, mati gitu ya. Sering diingetin sama Allah, langit dan bumi ini punya aku, kata Allah. Langit dan bumi ini punya aku, langit dan bumi ini punya aku, dengan segala apa yang ada di dalamnya punya aku. Aku yang adain, aku yang kemudian munculin, aku yang ciptain. Terus kita nggak percaya, iya ngomong begitu deh sama manusia gitu. Alah, pakai aturan-aturan segala, bodoh amat. Pokoknya gue mau langsung masuk pesawat. Bos ditembak kali. Asli ditembak loh, bener. Coba aja ngeyel deh coba dah. Berontak nih ketika dijaga, berontak, langsung gitu lari. Udah kalau nggak diringkus, terus sama Allah kita makin belagu, makin gak nganggep kita sama Allah. Ya salam. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu kata Allah, alladzi khalaqa fasawwa. Ya ingat tuh, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Allah. Gak usah bicara alam semesta. Diri kita aja nih ribet udah penciptaan itu sebenarnya. Manusia itu ya lidah itu sempurna banget. Coba deh manusia, siapa yang gak pernah ngerasain sariawan rasanya sama manusia. Namanya manusia gitu ya. Pernah ada tuh dah
pernah sariawan, pernah bisulan, pernah pusing, pernah puyeng, pernah sakit gigi, pernah sakit tenggorokan, radang, pernah sesek. Udah gak enak bos, dikasih kemudian 1 titik aja sariawan di pinggir lidah, bedeh. Ngomong A salah, ngomong B salah, apalagi sampai ngomong kayak saya begini. Rasanya kesiksa bener deh. Tuh lidah coba bisa kita atur masuk kapan, keluar kapan, ke kiri kapan, ke kanan kapan. Coba kalau lidah gak bisa dimasukin, keluar terus ngejulur terus 24 jam. Ada loh Amar Bugis tuh begitu tuh. Dari lahir tuh lidahnya gak bisa dimasukin, keluar terus mesti disekat terus gitu sama orang lain. Gak kebayang mas saya. Ada orang yang ngitung bulu matanya ada berapa. Ada orang yang ngitung tuh alis yang tumbuh tuh ada berapa. Sembarangan aja dianggap muncul sendiri. Apa kata Alladzi khalaqa, aku yang menciptakan, fasawwa, dan aku sempurnakan itu. Orang duduk bisa berdiri, orang berdiri bisa duduk, setengah duduk bisa, setengah berdiri bisa, jalan dia bisa, lari dia bisa, berhenti lagi lari dia bisa. Coba kalau ada orang nggak bisa berhenti lari, terus bilang nggak diatur lagi, nggak ada yang kemudian nyempurnain lagi, nggak ada yang nyiptain lagi. Itu tadi kita belego, kita nggak menghargai istri. Apa istri saya nggak ada perannya, dilupa. Dia yang ngatur tuh pembantu kita. Dia yang ngatur, dia yang nyuci kalau emang nggak punya pembantu. Terus kita merasa apa dia? Nggak ada yang bikinin kopi aja kita ribut, nggak ada yang bikinin teh aja kita ribut. Mana nih si mama nih gitu? Mana nih ibu kamu mana? Kondangan kok nggak pulang-pulang? Bapak belum makan. Tadi katanya bisa sendiri. Istri juga nggak ada suami. Ya biarin aja suami saya. Jangan biarin aja. Kalau kita nggak ada suami gimana bu? Anak itu lagi orang tuanya. Tahu apa sih orang? Lah tahu apa bagaimana? Lu kalau nggak ada orang tua nggak lahir lo. Itu keterkaitan, keterhubungan. Nah itu yang kemudian saya bangun dengan Allah. Keterkaitan, keterhubungan. Alladzi khalaqa fasawwa, kata Allah. Aku yang menciptakan, aku yang menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada. Ya Allah kemudian menentukan segala ukurannya dan memberikan petunjuk buat kita semua. Walladzi akhrajal mar'a. Dan Allah lah yang menumbuhkan rumputan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian dijadikannya rumput-rumput itu nanti makin lama kering pastinya, kehitam-hitaman. Kemudian dia mati itu rumput. Terus kita bilang, lah ya kayak numbuhin rumput alam. Yaitu tadi kalau kita mikirnya sangat terbatas, maka kita tidak akan bisa memikir yang jauh gitu. Mereka sudah bilang tuh orang jalan nih. Orang jalan ya kan dari rumahnya ke kantor. Kalau dia nggak bisa mikirin mata rantai, dia nggak akan menghargai para tukang bangunan, kuli batu, kuli sindang, orang yang nurunin pasir. Tapi kalau dia punya pandangan yang jauh itu, dia akan berterima kasih, ya Allah saya bisa lewatin jalan raya ini karena ada banyak orang-orang yang mungkin sudah meninggal dunia, padahal dialah dulu yang menjadi tukang-tukang jalanan, tukang batunya, tukang kabel bawah tanahnya, tukang kemudian galinya, tukang pasir, nurunin batu pasir dari truk demi truk, yang meratakannya, mengeraskannya dulu. Nah kalau kita nggak punya pengetahuan akan itu, tidak punya perasaan, ya kan ini tumbuh sendiri. Memangnya kita bangun alamin langsung ada apa? Ya ada yang nyiptain lah. Itu. Ya, saya memberi contoh kepada anak-anak saya. Kak, gitu saya bilang sama Kak Wirda, Kak Kumi, Bang Kun, Bang Hafiz, Dek, sama Aisyah. Siapa yang jaga di pesantren, yang jadi security di pesantren? Oh, Bang Anu, Pak Anu. Masa papa lo yang jaga? Loh, papa kan di rumah, nggak jaga pesantren. Iya, tapi siapa yang ngangkat itu satpam? Siapa yang ngangkat itu security? Oh, papa yang ngangkat. Nah, karena papa yang ngangkat, sesungguhnya papa lah yang jaga. Tapi papa pakai matanya dia, kakinya dia, tangannya dia, badannya dia. Papa pakai dia tuh untuk menjaga gitu. Siapa yang ngajar bahasa Inggris? Pak Anu. Bukan papa. Kok papa? Ya kan papa yang ngangkat. Siapa yang jadi office boy? Iya sih, papa. Nah,
Siapa yang kemudian bangun untuk kelas, bangun untuk asrama, bangun untuk masjid, bangun untuk kemudian pesantren dengan segala isinya ada di dalamnya? Mau dijawab nih, ya tukang-tukang, ya kontraktor, ya developer, ya para arsitek, para insinyur, para engineer, para teknik sipil, para desain interior. Tapi anak-anak paham, iya kalau nggak ditunjuk sama apa-apa, nggak dibayar sama apa-apa, nggak bisa tuh pada kerja, nggak bisa tuh pada kemudian bangun ini bangun itu, nggak bisa tuh pada kemudian punya karya ini karya itu. Iya, maka jawabannya gimana? Iya sih, papa semua di situ. Nah, tapi papa bukan al-a'la, bukan yang maha tinggi, papa bukan al-kabir, yang maha besar, papa bukan al-azim, bukan yang maha agung, papa bukan al-qadir, bukan yang maha kuasa. Kenapa? Nah, papa bisa apa tanpa Ustadz Jamil, tanpa Ustadz Tarmizi, tanpa Ustadz Sani, tanpa pimpinan-pimpinan yang lain. Memang tanda tangan papa, tapi kan mereka tuh sebenarnya yang kerja, mereka yang kemudian menginterview, mereka yang kemudian menyortir, menyeleksi. Terus bisa apa juga mereka tanpa ada barisan orang-orang yang bekerja buat Ustadz Jamil, Ustadz Tarmizi, Ustadz Sani. Jadi kalau kami disebut Tuhan nggak benar gitu loh. Karena kami nggak bisa sendiri. Nah, kalau Allah nanti sendiri, gitu, wahdah, nah, nggak ada yang lain, gitu. Nah, Allah kita ini digerakin sama Allah gitu. Seperti tadi satpam digerakkan, guru digerakkan, kita kemudian mempekerjakan mereka, lalu mereka bekerja ya atas pengaruh kita, kekuasaan kita, kekuatan kita yang diteteskan, yang dititiskan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bukan Tuhan. Bisa apa juga nih para SDM-nya Darul Quran, para karyawati Darul Quran, staf-stafnya Darul Quran, sampai ustaz-ustazanya, para pengajarnya, sampai kemudian ke office boy bawah, bagian khidmat, bagian kemudian cleaning service, bagian kemudian pesuruh. Bisa apa? Tanpa keberadaan santri yang pada bayaran, yang pada kemudian memberikan SPP, bisa apa? Nggak bisa apa-apa, nggak jalan tuh pesantren itu loh. Terus kalau dijujut lagi nanti, oke, berarti yang paling berjasa para wali santri. Para wali santri pun juga nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau tidak ada. Bisa apa? Dia pekerja, dia nggak bisa kalau nggak ada teman-teman yang lain. Kalau dia penjual kalau nggak ada pedagang, ya. Maksudnya yang supply ke dia, terus nggak ada pembeli dagangan dia, mana bisa dia bayaran juga? Macet semua gitu. Terus kalau dijujut lagi nanti nih yang pada beli dagangannya, bisa apa juga kalau nggak ada orang yang lain sebelum dia, sekitar dia, yang bersama lingkungan, nggak bisa tuh. Mudah-mudahan dipahami nih ya, dipahami gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, ya kan yang jaga saya, nggak ada urusan mau Ustadz Yusuf, kata satpam. Lu nggak tahu diri, siapa yang ngangkat lo? Pakai aturan-aturan lo, disuruh jaga Senin masuknya Selasa, disuruh jaga Selasa masuknya Senin. Yang bener lah, ikutin aturan Ustadz Yusuf dong, gitu. Nah kita ini di bumi siapa? Di langitnya siapa? Kita di langit dan di buminya Allah. Itu sanukri ukafala tansa, kata Allah. Saya bacain nih, aku bacain apa saja yang udah aku kerjakan. Makanya kan Quran ini isinya kan apa? Ngingetin kita tentang siapa dia, siapa Allah, dan siapa kita. Tapi kita nggak mau baca Quran, jadi nggak inget tuh kalau kita ini numpang, nggak inget kalau kita ini ada karena kebaikan Allah, nggak inget kalau kita ini ada karena kerahman rahimnya Allah, nggak inget kalau kita ini ada karena rizkinya Allah, karena dijagain oleh Allah. Oh mana yang jagain? Nggak ada kok lah, nggak ada gimana? Ini polisi itu ada. Tentara tuh ada, tapi saya nggak lihat ada di mana. Coba aja tuh markas polisi ditutup. Coba dah, langsung kejahatan ada di mana-mana. Walaupun nggak kelihatan, tapi dia ada. Polisi, tentara, penegak hukum ada. Seberapa